Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Genta Generasi Tahun. Sebagai informasi, podcast ini adalah salah satu program kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, sekaligus Kementerian Kreativitas dan Inovasi Mahasiswa. Dan ini juga merupakan salah satu dan 7 program unggulan BEM, yaitu Instekmo Digital. Sebuah langkah konkret untuk membangun ekosistem media, kampus yang adaptif dan terbuka, dan berbasis digital. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang tokoh hebat yang tentunya punya peran besar atas berdirinya kampus Instekmo ini. Beliau adalah seorang rektor di kampus Instekmo yang juga menjadi narasumber podcast kita pada siang hari ini. Dan pastinya di antara teman-teman semua, ada yang sudah mengenal beliau. Dan untuk yang belum mengenal, yuk kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya perkenalan diri, nama saya Sabar Santoso, sarjana teknik Magister Pendidikan. Saat ini dipercaya sebagai rektor oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan. Lahir di Teluk Bayul 3 April 1970, ya. Kemudian riwayat pendidikan ini SD di SD Negeri 1 Tarakan, kemudian SMP-nya dan juga SMP Negeri 1 Tarakan, SMA-nya SMA Negeri 1 Tarakan, kemudian kuliah di Fakultas Teknik Pizza Sesin pada Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian melanjutkan studi S2-nya di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan di Universitas Mulai Warnani, Samarinda, ya. Kemudian sehari-hari saat ini juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tarakan. Oke, seperti yang saya bilang, beliau adalah tokoh yang hebat, sekaligus yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kita hari ini, ya. Untuk judul podcast kita siang hari ini tuh, ke Instekmo apa yang kau cari? Oke, kita lanjut langsung ke segmen pertama. Kenapa Instekmo? Di sini saya ada pertanyaan untuk Pak Rektor. Boleh diceritakan sedikit bagaimana awal mula berdirinya Instekmo Tarakan? Kapan mulai, latar belakang, siapa yang menggagas? Iya, jadi gagasan pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah di Kaltara ini adalah merupakan gagasan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah serta anggota dan simpatisan Muhammadiyah di Kaltara. Karena memang di Kaltara ini, ya, itu pendidikan, ya, khususnya perguruan tinggi, ya, dikelola oleh Muhammadiyah ini masih belum ada. Nah, sehingga mulai tahun 2010, ya, melalui pimpinan wilayah Muhammadiyah Kaltara itu membentuk tim, ya, bagaimana mengupayakan bahwa perguruan tinggi di Kaltara ini harus berdiri, ya. Maka ditunjuk teman-teman pimpinan dan teman-teman di Muhammadiyah yang membentuk tim, ya, untuk menelusuri, ya, kelayakan, ya, kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen yang ada. Saat itu 2010 itu niatnya adalah mendirikan Universitas Muhammadiyah Tarakan, ya. Tetapi karena ada moratorium dari Kementerian Pendidikan menengah dan dasar menengah dan perguruan tinggi, ya, maka niat itu kita alihkan, ya, karena niatnya sungguh luar biasa, ya, antusiasnya dari teman-teman daerah Muhammadiyah, maka dilanjutkan dengan mendirikan salah satu perguruan tinggi, bentuknya adalah institut, ya. Nah, institut itu kemudian dikelola dengan baik, dan saat itu juga saya ditunjuk sebagai ketua tim, ya, pendirian perguruan tinggi, ya, bersama teman-teman. Saya ingat Pak Asnawir, ya, kemudian ada Pak Cai, Pak Haidar, ya, kemudian
ada beberapa pengguna ya, kemudian angkatan muda Muhammadiyah yang sama-sama mempersiapkan pendirian atau salah-salah pendirian dari sebuah perguruan tinggi, terutama dari Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah. Dan kebetulan perjuangan teman-teman yaitu disetujuilah ya, terbitlah izin pendirian Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah itu tanggal 17 Februari ya 2022. Itulah. Baik, itu sudah cukup merangkum semua jawaban dari kapan mulai, latar belakang, siapa yang menggagas. Dan milih pertanyaan kedua. Dari sekian banyak nama yang mungkin dipilih, kenapa akhirnya diputuskan Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah? Adakah makna khusus dari kata sains dan teknologi? Dan kenapa penting ditonjolkan? Ya. Silakan. Memang saat itu perdebatan ya dari teman-teman di Muhammadiyah, apakah institut ini ya dinamakan apa ya, ada yang mengusulkan itu adalah Institut Teknologi Sains Muhammadiyah Tarakan ya, kemudian ada yang mendulukan teknologinya ya, sebenarnya teman-teman ada yang mendulukan sainsnya ya, sehingga kalau Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah Tarakan itu nyingkatnya susah. Singkatnya sih apa? ITS apa gitu kan? ITS kan banyak sudah, nanti sama-sama di Surabaya itu ya, ITS Muhammadiyah ya dan seterusnya ya, sehingga teman-teman sudah supaya enak penyebutannya ya, kita singkat ISTEKMU itu ya, maka namanya adalah Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan. Karena memang kenapa tidak yang lain ya, karena inilah merupakan kajian dari teman-teman bahwa sains dan teknologi yaitu saat ini sudah mulai digalakkan oleh pemerintah, dan saya kira adalah memenuhi persyaratan ya sebagai perkembangan zaman ya, maka sains dan teknologi itu menjadi salah satu pilihan kita ya. Kenapa tidak institut kesehatan atau institut teknologi apa ya dan seterusnya, sehingga itulah ya kita menginginkan bahwa dengan nama Institut Sains dan Teknologi ya Muhammadiyah Tarakan ini kemudian itu bisa mengikuti perkembangan permintaan zaman kita ya, sehingga sains juga diperlukan ya, kemudian teknologi juga diperlukan, karena sains itu adalah ilmu murni ya, kemudian teknologi adalah ilmu aplikasi ya, maka insya Allah ya kedua nama ya sains dan teknologi ini nanti kan bisa menjadi semangat ya, dari sivitas akademika untuk selalu ya mengembangkan sains dan teknologi ini. Itulah kira-kira. Baik, saya cukup puas dengan jawabannya Bapak dan sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kami selama ini. Selanjutnya kami punya pertanyaan lagi. Bagaimana proses pemilihan nama ISTEKMU itu sendiri? Apakah sudah dipikirkan sejak awal atau muncul di belakangan? Sejak awal ya, saya kira sejak awal kita sudah mulai debat ya, dari pimpinan Muhammadiyah Pak Samsi Sarman juga memberikan masukan ya, kemudian teman-teman Pak Asnawi, Pak Haidar ya, kemudian yang lain-lainnya juga memberikan masukan ya. Bukan karena itu tiba-tiba ya, tidak ya, tetapi tidak merupakan pemikiran dari kami dan diskusi ya dari kami ya, supaya nama ini juga menjadi mudah disebutkan ya, tidak terlalu susah ya, mudah bikin. Kemudian kalau dilihat ya, mungkin saya belum pernah membaca atau mendengar perguruan tinggi yang singkatannya itu adalah ISTEKMU, tidak ada ya. Kalau yang dikelola oleh Muhammadiyah itu Universitas Muhammadiyah Malang ya. Kalau dari institut IBM, Institut Bisnis Muhammadiyah ya. Kalau dia Institut Kesehatan IKM, Institut Kesehatan Muhammadiyah. Ya, cuma 3 angka saja ya, tetapi kita bisa menyebutkannya menjadi ISTEKMU. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, ISTEKMU ini masih tergolong muda, tapi
Apakah sejak awal sudah punya arah jelas ingin kemana? Karena kita dengan perkembangan daerah kita ya di Kalimantan Utara ini ya yang akhir-akhir ini menjadi objek dari pengembangan sains dan teknologi ya, hingga berdirinya beberapa pabrik ya, kemudian kawasan-kawasan industri ya, kemudian perlu ada pengelolaan lahan yang besar ya, lahan yang luas tapi pengelolaan tata kota yang belum baik, kemudian bidang perikanan yaitu potensi kita ya, kemudian bidang sawit ya, bidang perkebunan itu juga merupakan potensi-potensi yang bisa berkembang di Kaltara kayak gini ya. Maka ya Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah ini sudah mulai memandang itu semua ya, sehingga sudahlah kita bentuk 5 jurusan ini, insyaallah itu sesuai dengan kebutuhan regional kita ya, kebutuhan regional dan juga merupakan kebutuhan dari secara nasional ya, bagaimana Indonesia saat ini mengembangkan bagaimana swadaya pangan ya, kemudian pengelolaan perikanan dan seterusnya ya, sehingga saya kira dari 5 prodi yang kita pilih ya awal-awal ini ya, mudah-mudahan itu bisa mengambil peran ya di dunia pendidikan khususnya di Kaltara untuk bisa memberikan kontribusi ya terhadap peningkatan sumber daya manusia di Kaltara ini. Oke, baik Pak. Kita lanjut di pertanyaan kami yang kelima. Kalau dalam satu kalimat, Bapak ingin mahasiswa memahami Instekmu sebagai kampus seperti apa? Ya, Instekmu bergerak. Artinya Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah itu selalu move, ya, bergerak ya, tidak stagnan ya. Artinya bergerak itu mengikuti perkembangan zaman. Apapun zaman menginginkan, maka Institut Sains dan Teknologi bergerak ke arah situ ya. Terus bergerak, berinovasi ya, berkarya ya, melakukan kreativitas ya dan seterusnya. Terus bergerak, dan namanya bergerak maju itu ya, bergerak maju itu tidak stagnan terus ya, bergerak. Jadi mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah seharusnya juga filosofinya juga seperti itu ya. Tidak diam ya, mahasiswa aktif ya dalam kondisi apapun ya, kemudian aktif dalam bidang akademik, kemudian aktif di bidang non akademik ya, pengembangan bakat dan minat itu bisa kita terjemahkan ya dengan satu kata, Instekmu bergerak. Instekmu bergerak. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang ingin dibentuk dari mahasiswa yang datang ke kampus? Ini sekedar lulusan atau calon pemimpin masa depan? Iya, karena Yang ingin dibentuk. ya, karena visi Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah ini yang pertama adalah menjadi atau mewujudkan perguruan tinggi yang mandiri. Mandiri itu institutnya, perguruan tingginya itu harus mandiri, tidak tergantung dengan pihak-pihak lain ya, saya bisa mandiri ya. Sehingga untuk mandiri itu yang memerlukan kreativitas akademika ya, khususnya adalah pihak manajemen di Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Kalakan. Kemudian untuk mahasiswa ya, itu adalah kita mau menciptakan mahasiswa yang unggul di berbagai bidang, terutama dari bidang sains dan bidang teknologi ya. Sehingga kita di manajemen, di pihak pengelola program studi yaitu dekanat, itu bagaimana bisa meramu kegiatan-kegiatan akademik maupun kegiatan-kegiatan non akademik dan pengabdian pada masyarakat itu bisa betul di-manage dengan baik, sehingga mahasiswa itu bisa aktif ya untuk melakukan aktivitasnya itu di 3 bidang ini. Itu ya yang menjadi PR kita bersama-sama, yang bagaimana minat mahasiswa itu bisa mengembangkan bakat dan minat akademik non akademik ya, kepemimpinan itu melalui Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Kalakan. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak atas semua jawaban-jawabannya. Alhamdulillah, itu dia obrolan hangat kita di episode perdana podcast Genta Generasi Ta'awun. Semoga apa yang kita bahas hari ini, terutama bersama Bapak Rektor, bisa menjadi jawaban, motivasi, dan inspirasi buat teman-teman semua, khususnya dalam menapaki perjalanan Instekmu. Ingat, kampus bukan hanya tempat belajar,
tapi juga tempat bertumbuh, berkolaborasi, memberi makna. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe channel YouTube BEM Instekmu di bawah ini, karena di Genta kita bukan cuma bicara, kita bergerak bersama. Saya Nur Hidayani pamit undur diri, dan Bapak Rektor, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.